Anda kembali pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke kabar yang lainnya. Mayat laki-laki yang ditemukan di area persawahan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata adalah Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, sehari sebelum jasad yang ditemukan, korban diculik sekelompok orang di sebuah parkiran minimarket. Jasad Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis pagi ditemukan di area persawahan Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, dalam rekaman video amatir, korban bernama Muhammad Ilham Pradipta dihampiri 3 orang pria tidak dikenal di parkiran sebuah supermarket di Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu sore. Saat hendak masuk ke mobilnya, korban tiba-tiba langsung dipaksa masuk oleh ketiga orang tersebut ke dalam mobil minibus berwarna putih. Sehari setelahnya, pada Kamis pagi, jasad korban ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pakaian yang dikenakan korban terlihat masih sama seperti saat korban diculik, sedangkan kaki dan tangan korban terikat tali, serta mata korban tertutup dengan lakban. Keluarga korban telah mengonfirmasi bahwa jenazah laki-laki yang ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dipastikan adalah Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Awal ketahuannya itu ketika kakak saya, istri almarhum itu nelpon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik gitu. Jadi diculiknya itu di parkiran sebuah supermarket di daerah Pasar Rebo, Jakarta Selatan. Itu posisi sedang hujan dan posisi mobil penculiknya itu di sebelah mobil korban gitu. Itu memang diduganya dibuntuti atau gimana? Kami sih curiganya dibuntutin karena posisinya sebelah mobil korban. Saat kejadian itu kalau boleh tahu korban dalam kamar bersama rekan kerjanya atau sendiri seorang diri atau? Bersama dengan pimpinannya, cuman memang beda kendaraan, jadi masing-masing gitu. Pada saat korban ke parkiran, jadi masing-masing gitu, 2 mobil. Mbak, setahu keluarga, korban ini punya musuh nggak dalam waktu dekat ini atau seperti apa? Nggak ada sih Mas, jadi memang semua banyak yang bilang itu beliau itu orang baik gitu, orang yang sangat baik gitu. Jadi selama ini kita nggak pernah dengar beliau punya musuh atau apa, nggak ada. Jenazah korban kini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk penyelidikan penyebab pasti kematian korban. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, masih mengenai kasus penemuan mayat di mana seorang Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta, Ilham Pradipta, ditemukan tewas di area pesawahan di Kabupaten Bekasi. Korban ini ditemukan mengenaskan dengan kondisi tangan terikat dan kepala serta kaki yang terlilit lakban berwarna hitam. Dan berikut pemirsa, kita simak laporan dari Crescentia Kinanti dan juru kamera Budiman yang berada di TKP penemuan mayat MIP di lokasi. Tempat kejadian perkara atau TKP di mana ditemukan jasad seorang pegawai dari salah satu bank BUMN berinisial MIP, di mana ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tangan yang dililit oleh tali rafia berwarna merah, kemudian dengan wajah tepatnya di bagian mata yang dililit dengan lakban hitam, kemudian kaki yang juga dililit oleh lakban hitam. Sebelumnya, ini pihak dari kepolisian sudah melakukan olah TKP, di mana ditemukan beberapa barang bukti juga di daerah sini. Di tempat ini, daerah merupakan daerah persawahan di Kabupaten Bekasi. Untuk mengetahui bagaimana kejadian atau bagaimana kemarin saat olah TKP, kami sudah bersama dengan salah seorang warga yang tinggal di sekitar area ditemukannya jasad MIP ini. Ya Ibu, selamat pagi Ibu. Mungkin boleh diceritakan sedikit kemarin bagaimana Bu saat TKP ini diperiksa? Ya saya kan nggak tahu ya
Tahu pulang dari pasar, di sini udah rame, udah banyak orang. Katanya ada yang ngebuang mayat. Ya nggak tahu itu orang dari mana. Jadi untuk kejadian seperti ini baru sekali atau sebelumnya sudah pernah, Bu? Baru sekali, iya. Kalau untuk kondisi di wilayah ini sendiri, Bu, ini emang sepi atau bagaimana, Bu? Iya, emangnya sepi kalau daerah sini. Soalnya di sini kan jauh dari jalan raya, udah jalan kampung ini. Berarti untuk kegiatan warga di daerah sekitar sini tuh gimana, Bu? Ya nggak ngaruh sih, biasa, iya. Ibu mungkin boleh ditunjukkan sedikit, Bu, di mana tepatnya ditemukan jasad MIP kemarin, Ibu? Itu di situ tuh tempatnya tuh ada yang lecak tuh di situ. Oh, yang di... Iya, yang rumputnya itu yang lecak itu. Terima kasih ya, Ibu. Ya, oke. Ya, itu tadi penjelasan sedikit dari salah seorang warga yang tinggal di daerah tempat kejadian perkara ini. Ya baik, berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan terkait dengan pelaku dari penculikan ini, polisi sudah menetapkan 4 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku penculikan. Namun untuk eksekutor dari pembunuhan ini hingga kini masih dalam proses penyelidikan atau dalam status buron. Kemudian terkait dengan motif dari pembunuhan ini dan penculikan ini juga masih dalam proses penyelidikan. Dari Kabupaten Bekasi, Crescentia Kinanti, Budiman, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku penculikan dan pembunuhan kepala kantor cabang pembantu sebuah bank BUMN di Jakarta Pusat, yakni Muhammad Ilham Pradipta. 3 pelaku diamankan di kawasan Johar Baru, Jakarta dan 1 lainnya diamankan saat tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. RW, pelaku penculikan kepala kantor cabang Bank Pembantu BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, diamankan petugas Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro setelah mendarat di Bandara Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis malam. RW melarikan diri ke NTT usai melakukan penculikan bersama 3 rekannya. Petugas juga diamankan 3 terduga pelaku terkait kematian Ilham Pradipta, yakni AT, RS, RAH di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Keempat terduga pelaku langsung dibawa ke Jakarta dan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, aksi keempat pelaku saat menculik korban sempat rekam oleh kamera CCTV di kawasan perbelanjaan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saat penculikan terjadi, korban hendak menuju mobilnya yang terparkir, namun dihadang dan dibawa masuk ke dalam mobil para pelaku yang terparkir di samping mobil korban. Jasad korban kemudian ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, ratusan orang mengirimi pemakaman Ilham Pradipta yang merupakan kepala cabang Bank BRI di TPU Setu Gede Bogor, Jawa Barat yang menjadi korban penculikan pada hari Rabu kemarin. Keluarga berharap kasus dugaan pembunuhan ini dapat diselesaikan. Motifnya dapat terang benderang sehingga pelaku dapat segera tertangkap. Korban diduga menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang tak dikenal saat berada di sebuah pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saat itu pemirsa, korban hendak masuk ke dalam mobil pribadinya namun tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang. Korban pun dipaksa ikut dan setelahnya ditemukan meninggal dunia di daerah perbatasan Bekasi. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tangan dilakban dan mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Teman-temannya juga kasih penilaian, suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, berat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Itu aja sih. Polisi kan sedang bertugas nih, harapannya profesional di semua polisi seperti apa? Cepat
cepat diusut sampai tuntas sih, cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Sebelumnya pemirsa, salah satu pelaku pembunuhan ditangkap oleh aparat dari Polres Manggarai Barat saat berada di Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Terduga berinisial EW alias Eras ini menjadi salah satu komplotan yang menculik dan membunuh korban Muhammad Ilham Pradipta. Penangkapan itu dilakukan aparat Polres Manggarai Barat setelah mendapatkan informasi dari Polda Metro Jaya. Terduga pelaku melakukan penerbangan dari Jakarta ke Labuan Bajo. Dirinya langsung ditangkap saat turun dari pesawat. Usai ditangkap, terduga pelaku langsung diserahkan ke aparat Polda Metro Jaya dan pelaku dibawa ke Jakarta untuk proses hukum lanjutan.